Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru yang hebat. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Kota2RG. Apa dan bagaimananya, visi besarnya, dan mengapa platform ini bisa menjadi jawaban atas tantangan praktik pembelajaran coding dan KA di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sesi kelas dengan Kota2RG. Kita akan mencoba menyamatkan kurikulum pembelajaran coding di sesi kelas kita dan memasukkan siswa ke dalam kelas kita. Apa itu sesi kelas? Sesi kelas adalah sebuah tempat di Kota2RG untuk mengelola siswa kita, terus untuk memberikan aktivitas kepada siswa kita, dan juga untuk melacak progres siswa kita. Yuk mari kita bahas bersama. Ibu dan Bapak, saya sudah masuk di laman Kota2RG. Jadi yang perlu Ibu dan Bapak lakukan pertama kali adalah kita masuk dulu atau login dulu dengan akun kita. Caranya adalah Ibu dan Bapak nanti daftar sebagai pendidik. Jadi di Kota2RG itu kita bisa daftar sebagai siswa, pendidik, orang tua atau distrik. Distrik itu dinas ya, dinas pendidikan. Tapi kita akan mendaftar sebagai pendidik. Daftarnya gratis. Di sini sign up for free. Ini udah bahasa Indonesia ya. Terus kita klik daftar gratis di sini. Dan ini Ibu dan Bapak itu bisa daftar, yang pertama bisa menggunakan akun Google akun kita. Terus juga kalau misalnya punya Microsoft nanti bisa pakai Microsoft. Nah, ini sudah terbuka. Kita daftar bahwa saya adalah seorang guru. Daftar sebagai guru. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini dia yang barusan saya ceritakan bahwa kita bisa login dengan menggunakan Google akun, atau dengan Microsoft, atau dengan Facebook, atau ini ada mendaftar dengan Clever. Saya rasa Clever ini LMS yang sering digunakan di sana ya. Di kita jarang mungkin. Nah, ya saya akan menyarankan Ibu dan Bapak login aja menggunakan akun Google, karena ini sangat memudahkan. Rata-rata akun kita tuh akun Google. Nanti dicoba juga dengan akun belajar.id yang punya Google ya. Atau juga di sini Ibu dan Bapak misalnya kalau ingin mendaftarkan dengan email sendiri di luar dari akun-akun ini, kita membuat akun khusus untuk Kota2RG bisa di sini. Itu yang pertama kali. Ini saya akan masuk dengan akun saya. Karena saya sudah memiliki akun, masuk saya sebagai dengan menggunakan akun Google. Pakai yang ini deh. Nah, pertama kali masuk itu kita akan ditampilkan laman dashboard kita. Ini adalah tampilan laman dashboard saya. Saya sudah mempunyai beberapa kursus di sini. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak masih baru membuat akunnya, ini masih kosong. Nah, bagaimana mengisi yang namanya sesi kelas ini? Ini adalah namanya sesi kelas. Jadi kelas-kelas saya itu sesi kelas saya yang sudah saya buat. Terus kalau masih kosong kita buat laman sesi kelas. Ini kita tinggal klik di bagian kelas baru nih di sini. Ini kita untuk membuat sesi kelas yang baru. Contoh ya, saya akan bikin lagi satu sesi kelas yang baru. Nah, yang pertama itu akan ditampilkan bagaimana siswa kita itu akan masuk atau login di kelas kita. Yang pertama, kita bisa atau siswa bisa menggunakan akun Google Classroom. Kalau misalnya Ibu dan Bapak punya Google Classroom yang sudah dibuat, ini bisa dihubungkan. Jadi siswanya memang sudah Google akun, terus kalau misalnya pakai Belajar ID bisa masuk di sini Google Classroom. Ini bisa dihubungkan. Terus yang kedua ada caranya dengan menggunakan gambar sandi. Jadi nanti si Kota2RG aplikasinya akan membuatkan atau mengenerate sandi sendiri, tapi berupa gambar. Jadi lucu deh, gambarnya bagus-bagus. Nanti siswa akan diberikan satu persatu gambar sandinya. Ya, ini pakai gambar sandi. Terus kalau di sini dituliskan direkomendasikan untuk siswa umur 4-8 tahun. Ini disesuaikan saja dengan kelas Ibu dan Bapak nanti apakah Ibu dan Bapak ingin pakai gambar sandi atau tidak gitu ya. Terus yang ketiga ada yang kata-kata rahasia.
Nah, kalau kata-kata rahasia nanti si Koto.trg aplikasinya akan men-generate kata sandinya berupa kata-kata. Kalau yang sebelumnya berupa gambar, kalau yang ini berupa kata-kata, berupa huruf ya, huruf dan angka. Ini di-generate langsung oleh Koto.trg. Dan yang keempat, dengan login pribadi. Jadi kalau misalnya siswa kita memang sudah memiliki akun sendiri di Koto.trg, ini kita bisa pakai yang login pribadi. Nah, untuk simulasi ini saya akan buatkan kelas saya itu pakai gambar sandi ya, biar kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Saya klik gambar sandi. Nah, lalu akan muncul laman kita setting untuk kelas baru kita. Nah, ini dia, mengatur bagian kelas Anda. Yang pertama kita isi adalah nama kelas, ini seperti biasa ya. Misalnya saya akan isi dasar ilmu komputer kelas 7, misalnya seperti itu. Lalu kalau edit avatar, ini opsional, jadi bisa ikonnya, ikon kelas kita itu kita bisa ubah di sini. Saya akan biarkan aja sebagai API dan warna merah backgroundnya. Terus grade itu tingkatan. Pilih misalnya saya akan pilih kelas 7. Terus tetapkan kurikulum. Nah, Ibu dan Bapak tetapkan kurikulum itu kita bisa memasukkan kursus-kursus yang akan dimasukkan di kelas kita sekarang, atau misalnya saya akan tetapkannya nanti. Nih, ada pilihan di sini tentukan nanti atau ditentukan sekarang. Misalnya kalau saya ingin pakai tentukannya sekarang, saya akan klik sekolah dasar. Meskipun saya akan tulis di sini kelas 7 ya, atau 6 sama 7 deh, bisa. Boleh 2. Tapi saya akan pilih misalnya kursus-kursus yang awal, ada dasar ilmu komputer kursus A, B, C, D, dan E. Karena kalau misalnya sudah saya masuk di kelas menengah pertama, ini sudah levelnya agak sedikit meningkat. Jadi saya akan pilihkan kursus-kursus dasar dulu buat siswa-siswa saya. Misalnya saya akan pilih dasar ilmu komputer kursus C. Misalnya ya, saya akan tentukan sekarang. Klik dasar ilmu komputer kursus C. Terus di bawah, nah kita bisa menambahkan rekan guru. Kalau misalnya kita ingin berpasangan dengan rekan guru kita. Misal kalau kita itu bukan guru informatika atau bukan guru mapel, ya bukan berlatar belakang komputer gitu ya. Saya ingin bekerja sama dengan guru-guru yang berlatar belakang komputer, saya akan tuliskan di sini emailnya. Jadi dia nanti bisa masuk di kelas kita. Ini opsional, jadi bisa kita kosongkan. Saya kosongkan dulu saja. Lalu di pengaturan lanjutan, nah di pengaturan lanjutan tuh ada opsi untuk pair programming. Ini nanti akan saya jelaskan ya di video tentang dasar-dasar kurikulum ilmu komputer ini. Jadi secara garis besar pair programming itu begini. Satu komputer itu dipakai sama 2 siswa berpasangan. Jadi dia mengerjakan codingnya itu berpasangan. Ada yang satu sebagai driver, ada yang satu sebagai navigator. Nah, si navigator ini tuh yang menginstruksikan kepada driver coding-coding apa yang harus ditulis. Dan driver nanti yang akan mengetikkan coding-codingnya. Terus nanti pas ketika di pelajarannya gitu, di pelaksanaannya mereka itu harus gantian. Jadi gantian yang tadinya jadi driver menjadi navigator dan navigator menjadi driver. Itu namanya pair programming. Sangat bagus kalau misalnya kelas kita itu mempunyai sumber daya yang terbatas, misalnya ya laptopnya itu hanya bisa dipakai satu laptop 2 orang, itu bisa pakai pair programming. Kunci segmen ini saya akan nonaktifkan, terus secara otomatis membaca instruksi dengan lantang kepada siswa saya nonaktifkan juga. Ini akan sangat bagus kalau misalnya kita mempunyai siswa-siswa yang inklusif, khususnya tunanetra misalnya ya. Jadi ini bisa instruksinya itu bisa dibacakan secara lantang. Terus aktifkan ekstra pelajaran yang keempat, ini saya aktifkan saja. Jadi ekstra pelajaran itu kalau misalnya ada murid kita yang memang cepat gitu ya di dalam pengerjaannya, dia akan diberikan ekstra pelajaran. Jadi diberikan pilihan apakah akan masuk di ekstra pelajarannya
atau mengerjakan ekstra pelajaran tersebut, atau misalnya akan lanjut ke pelajaran yang utama. Biasanya saya akan aktifkan ekstra pelajaran biar memberikan tantangan baru bagi siswa-siswa yang khususnya yang memang pelajaran itu cepat. Kalau sudah selesai, kita akan klik selesai membuat bagian. Sudah. Itu yang pertama, kita akan membuat sebuah sesi kelas. Sangat mudah. Nah, kita lihat sesi kelas saya yang baru, ya ini dia. Dasar Ilmu Komputer kelas 7. Ini sesi kelas saya yang baru. Nah, yang kedua adalah, atau langkah berikutnya itu adalah, kita tambahkan murid kita. Ya, di sini klik tambahkan murid. Ada 2 cara untuk menambahkan murid. Yang pertama, kita bisa menambahkan murid sekaligus nama-namanya, atau misalnya kita menambahkan murid satu persatu di sini. Saya akan menambahkan murid-murid kita atau murid saya itu secara sekaligus. Jadi klik tambahkan beberapa siswa di sini. Misalnya saya akan tambahkan namanya itu si Rai Raka misalnya. Rai, koma. Nah, koma itu untuk memisahkan nama belakangnya. Raka. Begitu. Nama lengkapnya itu adalah Rai Raka. Nama depannya Rai, nama belakangnya Raka. Terus misalnya saya akan masukkan Dwi Joko gitu ya. Terus Andi Zulfikar. Komanya lupa. Koma Zulfikar. Terus saya akan tambahkan lagi misalnya Siti deh. Siti Mayang gitu ya. Dan Cut Aisyah. Misalnya seperti itu. Tambahkan secara berurutan atau copy paste, bisa apapun lah tekniknya, Ibu dan Bapak nanti bisa lakukan. Kalau sudah semuanya masuk di sini, klik selesai. Nah, ini dia nama-nama siswa kita sudah masuk. Andi Zulfikar, Cut Aisyah, Dwi Joko, Rai Raka, Siti Mayang, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ingin menambahkan, kita tambahkan satu persatu. Oh, ini dulu. Kalau sudah masuk di sini, kita klik simpan semua nih. Simpan semua. Ini dia hasil-hasilnya. Nah, terus kalau misalnya ingin menambahkan siswa, ya satu persatu kita tinggal masukin di sini. Kalau sudah, klik tambahkan. Oke, itu yang saya sebutkan tadi, mendaftarkan siswa di kelas. Saya akan menunjukkan password. Nah, ini yang saya tadi sebutkan itu adalah password yang di-generate oleh Code.org. Tadi saya udah mengesetnya itu passwordnya gambar. Ini bisa kita lihat di sini nih, tampilkan gambar. Nah, ini dia. Passwordnya Andi Zulfikar, itu gambar robot. Misalnya gitu. Terus Cut Aisyah, gambar-gambarnya seperti ini. Kalau misalnya kita memilih tadi sebagai kata-kata atau teks, ini akan berubah menjadi teks di sini, passwordnya dia. Passwordnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita ingin mereset, kita tinggal klik kembali ke awal misalnya gitu. Dia akan mereset, nah passwordnya itu akan berubah. Nah, bagaimana ini akan disebarkan kepada siswa? Nah, Ibu dan Bapak bisa cetak kartu login. Nah, kita lihat ya. Cetak kartu login. Nah, ini dia muncul. Contoh tadi ya ada 5 orang yang saya masukkan. Ini dia nih. Ada petunjuknya di sini. Buka link ini, terus passwordnya Andi. Pilih namamu Andi, nanti passwordnya adalah ini. Jadi nanti siswa kita pas ketika dia memilih namanya, terus harus memasukkan sebuah password, passwordnya itu adalah gambar. Dia harus memilih gambar-gambar yang sesuai. Nah, ini gambar-gambar yang password yang mereka miliki. Gitu. Saya cancel dulu. Nah, ini dia informasi loginnya untuk siswa-siswa kita, kartu login. Ya, seperti ini. Kita bisa mencetaknya. Lalu, ya saya akan kembali lagi ke dashboard daftar siswa ini. Lalu kita bisa juga membuat atau mengunduh surat untuk orang tua.
Jadi ini dibuatkan surat untuk orang tuanya, contohnya seperti ini. Ini bisa dicetak, khususnya kalau misalnya untuk siswa-siswa yang kelas awal ya, mungkin perlu kita tuh memberi informasi kepada orang tua agar orang tuanya itu bisa membimbing dia dalam mempelajari coding ini. Ini salah satu template-nya, kita bisa mencetaknya. Langkah-langkahnya pun dituliskan di sini, langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk kita informasikan kepada orang tua kita.